Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana kumaha damang. Bersama saya Rahman, kali ini akan membawakan alur cerita film berjudul Battle of Empire Fatih 1453, di mana film ini merupakan film yang sangat menakjubkan bagi umat Islam. Pasalnya film ini mengisahkan tentang penaklukan Konstantinopel yang saat ini bernama Istanbul, Turki, ibu kota Romawi yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 800 tahun sebelum penaklukan oleh Sultan Turki Mehmed II. Sultan Mehmed II percaya bahwa ia ditakdirkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Ia pun melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk melakukan pengepungan Konstantinopel, dan tanpa lama-lama mari kita simak. Di awal alur film, kita diajak untuk flashback ke kota Madinah 627 Masehi. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebuah hadis berikut: kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal. Alur kemudian berganti ke zaman Mehmed II. Dia adalah anak dari Sultan Murad II yang dilahirkan di kota Edirne, Turki pada tanggal 29 Maret 1432 Masehi. Bersamaan dengan lahirnya Mehmed II, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi, seperti banyak kuda yang melahirkan anak kembar, hasil panen yang mencapai 4 kali dalam setahun, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti dangdut ya teman-teman. Oke, waktu pun berlalu di sini. Pada usia 12 tahun, Sultan Mehmed naik tahta dikarenakan Sultan Murad yang tak mampu saat itu menyelesaikan perang dingin antara pemberontak dan para penasehatnya. Beliau memutuskan menyerahkan tahtanya kepada putranya Mehmed setelah meninggal putranya Aladin, namun Perdana Halil Pasha membuat Sultan Murad II kembali berkuasa sebab adanya ancaman dari tentara Salib. Waktu pun berlalu. Di sini Sultan Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel, di umur ke-21. Beliau sedang berlatih pedang bersama temannya yang bernama Hasan, salah satu panglima yang loyal di kesultanan. Di sini beliau berhasil mengalahkan Hasan. Walaupun kalah, Hasan pun sangat bangga karena dikalahkan oleh anak sultan. Selang berapa lama kemudian, datanglah utusan dari Edirne membawakan surat untuk Sultan Mehmed II. Berita meninggalnya Sultan Murad II pun sampai kepada Kaisar Bizantium, yakni Konstantin XI. Dia dan para penasihatnya menyambut gembira kabar tersebut. Mereka menganggap Sultan Mehmed tidak akan lebih pintar dan tidak akan lebih berani dibandingkan ayahnya Sultan Murad II. Akan tetapi salah satu penasehat yang bernama Adipati Notaras malah justru sebaliknya. Ia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mehmed diketahui adalah orang yang sangat cerdas. Ia mempelajari ilmu ketentaraan, sains, ilmu teknik, matematika, dan menguasai beberapa bahasa. Kemudian berita wafatnya Sultan Murad II juga sampai kepada Paus dan beberapa kerajaan Kristen lainnya. Di awal kepemimpinannya Sultan Mehmed II, para penasehat serta masyarakat meragukan tentang kepemimpinannya karena beliau adalah salah satu pemimpin yang pernah digulingkan pada masa sebelumnya. Namun Sultan Mehmed II membuktikan bahwa beliau mampu meneruskan kepemimpinan ayahnya dan akan melanjutkan cita-cita ayahnya, yakni menaklukkan Konstantinopel. Scene berlanjut. Pada suatu hari, Sultan Mehmed memerintahkan kepada para perdana menterinya untuk memberitahukan kepada seluruh kerajaan di luar sana bahwasanya Sultan Mehmed mengajak mereka untuk berdamai. Itu adalah salah satu strategi atau tahapan untuk menaklukkan Konstantinopel. Itu semua diperjelas ketika Zaganos mempertanyakan kepada Sultan Mehmed kenapa mengembalikan Jabdan Halil Fasa, di mana dulu dia berperan penting dalam pelengseran Sultan Mehmed ketika usia 12 tahun. Akan tetapi Sultan Mehmed II memberitahukan bahwasanya Halil Fasa hanyalah sebuah alat agar Sultan bisa berkuasa, dan ketika rakyat dan pasukan mengerti apa maksud dari keputusan itu, mereka pasti akan mendukung keputusannya. Bu kararları neden verdiğimi çok iyi anlayacaktır. Pada suatu malam, ketika Sultan Mehmed sedang tertidur, dia mendapatkan sebuah petunjuk lewat mimpinya, di mana beliau bertemu dengan kakeknya yang bernama Osman
yang mendirikan kerajaan Turki Utsmani. Beliau berpesan terhadap Sultan Mehmed II bahwasanya beliaulah yang dimaksud Rasulullah yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, pusat kemegahan bangsa Romawi, yaitu pusat peradaban dan kebudayaan mereka. Sontak saja Sultan Mehmed terbangun dan beliau berkata, Ben Konstantiniyye'yi alacağım ve Konstantiniyye benim. di pagi hari setelah Sultan mendapatkan mimpi itu, beliau langsung mengumpulkan para petinggi-petinggi kerajaan Turki Utsmani dan beliau langsung menyuruh mereka membangun pabrik-pabrik seperti pabrik kapal, persenjataan dan meminta laporan perihal peralatan dan amunisi terhadap Khalil Fasa. Di sini Khalil Fasa bertanya kepada Sultan Mehmed II, "Buat apa semua persiapan ini?" Kata Khalil Fasa. Sultan Mehmed II langsung menjawab, "Untuk menggabungkan kerajaan Turki Utsmani yang terbagi dan menjadi yang terbesar." Akan tetapi Khalil Pasha khawatir bukannya menjadi yang terbesar, tapi malah mengecil bahkan hancur. Di sini beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk kepentingan rakyatnya. Adamın bana öğrettiği çok değerli bir şey var. Tarih yazmak. Setelah itu kita diperlihatkan dengan percakapan seorang yang bernama Urban dengan anaknya yang bernama Era. Urban adalah perakit senjata meriam, akan tetapi berlama-lama tinggal di Konstantinopel, meriamnya itu enggan dibeli atau tidak dilirik sama sekali oleh penguasa sana. Oleh karena itu, Urban sangat kesal dibuatnya. Di suatu malam, Urban didatangin oleh para pasukan kerajaan Konstantinopel. Mereka dipaksa untuk datang ke Konstantinopel. Akan tetapi tidak lama kemudian datanglah Hasan dan temannya menghadang kedua pasukan Konstantinopel tersebut. Ada sedikit perkelahian dan alhasil kedua pasukan Konstantinopel tersebut dapat dikalahkan. Kedatangan Hasan tidak lain hanyalah menjalankan amanah dari Sultan Mehmed II untuk menjemput Urban dan anaknya karena Sultan Mehmed tertarik dengan meriam buatan Urban. Tidak lama kemudian mereka pun segera bergegas. Di pagi harinya, para penguasa Konstantinopel sangat geram dikarenakan Urban tidak tertangkap dan malahan kabur bersama Hasan. Mereka pun curiga tujuan Sultan Mehmed tidak lain dan tidak bukan akan merubuhkan benteng Konstantinopel dengan meriam buatan Urban tentunya. Sementara setelah kepergian Urban dan anaknya, keadaan Konstantinopel sangat kacau. Para petingginya bingung memikirkan jalan keluar agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, di sini Raja Konstantinopel memerintahkan agar menulis surat kepada Roma bahwa mereka sanggup beribadah berdampingan dan menggabungkan gereja mereka, yakni Katolik dan Ortodoks. Akan tetapi hal tersebut membuat masyarakat Konstantinopel menjadi marah karena mereka tidak mau dipersatukan. Akan tetapi pemerintahan Konstantinopel juga melakukan tersebut dengan terpaksa karena saat itu mereka membutuhkan bantuan dari tentara salib untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Di sisi lain, para pasukan Sultan Mehmed mengerjakan tugasnya dengan baik, di mana mereka akan menenggelamkan salah satu kapal terbesar masuk memaksa ke dalam Konstantinopel. Kapal tersebut milik Senova Dukaligi. Hal tersebut membuat Senova Dukaligi marah dan akan melawan pasukan Sultan Mehmed dengan cara memberikan bantuan kepada Konstantinopel. Konstantin ordularının başına geçebilirim efendim. Sementara itu di tengah-tengah kesibukan membuat meriam, nampaknya ada seorang utusan dari Konstantinopel hendak membunuh Urban. Akan tetapi dengan kecerdasan Hasan, semua itu sudah diketahuinya. Dan hari itu pun tiba di mana Urban akan sangat senang karena meriam buatannya itu berhasil dengan sempurna. Oke, kita kembali kepada pasukan Sultan Mehmed yang nampaknya sudah memulai membawa meriam-meriam besarnya ke Konstantinopel beserta armada pasukan laut dan armada pasukan daratnya. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed berpamitan kepada istri dan anak-anaknya. Di sini juga Sultan Mehmed memberikan surat kepada istrinya dan dengan gagah Sultan Mehmed pun langsung bergegas menuju medan pertempuran. Sebelum mengawali peperangan, Sultan Mehmed dan Kaisar Konstantinopel berdiskusi terlebih dahulu. Di sini juga Sultan Mehmed memperingatkan agar Kaisar menyerah saja. Dengan menyerah, semua keluarga yang ada di dalam Konstantinopel akan terus hidup dan damai, dan harta benda mereka tidak akan disentuh sedikit pun termasuk Kaisar itu sendiri. Akan tetapi Kaisar Konstantinopel menolaknya dan berkata, Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız.
Perang pun dimulai di hari pertama di mana meriam terbesar mampu menembus lapisan tembok Konstantinopel. Akan tetapi meriam tersebut hanya mampu membobolnya sedikit saja. Oleh karena itu pasukan Al-Fatih belum bisa memasuki tembok tersebut karena tembok tersebut kembali ditutup oleh batu yang besar. Hari pertama pasukan Al-Fatih belum bisa menembus tembok Konstantinopel karena pertahanan musuh memang sangatlah kuat. Banyak sekali lapisan-lapisan yang menahan mereka, seperti siraman minyak panas, lalu dibakar dan juga parit di antara tembok tersebut dan lain sebagainya. Singkat cerita, dalam waktu 30 hari berlalu, pasukan Al-Fatih belum bisa menembus benteng Konstantinopel. Hal tersebut membuat para petinggi Konstantinopel senang dan bahagia karena Al-Fatih belum bisa menaklukkan Konstantinopel. Sementara itu Al-Fatih menerima surat dari kerajaan Hungaria. Isi dari surat tersebut adalah kerajaan Hungaria menyuruh Al-Fatih untuk segera menghentikan pengepungan itu. Dan kalau tidak dihentikan akan ada banyak kerugian setelahnya karena Raja Hungaria akan mengerahkan pasukannya dan melawan Al-Fatih dari belakang jika pasukan Al-Fatih tidak ditarik mundur. Kondisi tersebut diperparah dengan turunnya mental Perdana Menteri Khalil Pasha, di mana dia menyuruh agar Al-Fatih untuk menyerah saja, menarik mundur pasukannya karena jika pasukan Hungaria itu datang, maka mereka semua akan habis dibantai olehnya. Bu sadece bir tehdit Allah. Hal tersebut sontak membuat Al-Fatih marah dan mengecam perkataan Khalil Pasha tersebut karena ia ingin menjadi pemimpin yang dimaksud oleh Rasulullah. Dia lebih sanggup mengambil jalan melawan keduanya, yakni Konstantinopel dan pasukan Hungaria, karena baginya menaklukkan Konstantinopel lebih baik daripada harus menjadi seorang pengecut dan mengukir sejarah yang buruk. Di sini juga Al-Fatih menyuruh Khalil Pasha untuk menyampaikan kepada Urban agar meriamnya terus bisa menembakkan mortar. Ketika Urban akan menembakkan meriam yang terbesar, ternyata ada kesalahan yang membuat meriamnya itu meledak dan membuat dia terpental ke belakang. Di sini Urban dirawat oleh dokter dan lukanya cukup parah. Di saat yang sama, di malam hari itu juga, para tentara Al-Fatih yang tertangkap oleh musuh digantung di tembok Konstantinopel di depan para pasukan Al-Fatih. Tentu tujuannya adalah untuk melemahkan mental para pasukan yang lainnya. Di hari ke-40 dalam gencatan senjata, keadaan dari kedua belah pihak sangat jauh berbeda, di mana para penguasa Konstantinopel sering mengadakan pesta atas suatu pencapaian mereka. Salah satunya adalah membumi hanguskan sebagian armada kapal laut Al-Fatih. Kenapa bisa dibumi hanguskan? Karena armada kapal pasukan Al-Fatih tidak bisa memasuki kawasan perairan Konstantinopel karena banyak rantai-rantai yang tidak bisa dilewati oleh armada kapal laut Al-Fatih. Dan tahu-taunya diserang oleh kaum Bizantium tersebut. Hal tersebut semakin membuat pasukan Al-Fatih sedikit terkena mentalnya dan mulai banyak para provokator yang menyebabkan pasukan Al-Fatih ingin menyerah saja. Di saat Al-Fatih sedang menenangkan dirinya, para menteri justru saling menyalahkan, terlebih Khalil Pasha. Beliau marah-marah karena Perdana Menteri yang lain mendukung penaklukan Konstantinopel. Türk ve noktasına getirdiniz. Bizim siyasi istikbal. Tidak lama dari kekacauan itu semua, sontak ada semangat yang kembali ketika Al-Fatih didatangi oleh gurunya yang dulu sewaktu beliau masih di Edirne. Beliau bertanya, "Sudah berapa lama di sini? Dan kenapa pasukan Al-Fatih tidak bertarung?" Al-Fatih pun menjawab, "Sudah 40 hari." Dan gurunya pun berkata, Sabır insanın ikinci adıdır. di sini Al-Fatih dan gurunya berjalan untuk mengobrol dan memberitahukan apa yang gurunya dapat dari mimpinya semalam, di mana gurunya itu memimpikan Abu Ayyub Al-Ansari, dan di dalam mimpinya itu Abu Ayyub Al-Ansari memberitahukan bahwa makam beliau berada di dekat dengan tembok Konstantinopel dan memberikan jawaban kenapa Abu Ayyub ingin sekali dimakamkan di dekat tembok Konstantinopel. Ternyata benar, setelah digali dan ditemukanlah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini Sultan Mehmed atau Al-Fatih terus disemangati dengan menceritakan kisah heroik Abu Ayyub, di mana Abu Ayyub beliau sangat bersemangat dan pantang menyerah meskipun beliau sudah tua renta, berbeda dengan Al-Fatih yang masih muda. Jadi jangan sia-siakan tawaran yang Rasul tawarkan.
Sontak Al-Fatih kembali bersemangat dan mulai memikirkan rencana yang luar biasa. Dan Yürütüp Haliç'i indirmişler. ya betul, di pagi harinya semua warga Bizantium sangat kaget dan terkaget-kaget, dikarenakan semua armada kapal Al-Fatih sudah ada di depan tembok Konstantinopel bagian belakang, yang mana tembok itu sangatlah kecil ketimbang dengan tembok yang ada di depan. Sontak juga saat itu para petinggi kaum Bizantium merasa kaget, malahan mereka menyebut bahwa Al-Fatih adalah orang gila, karena armada kapal mereka semua bisa melewati rantai besi yang besar dan bisa menembus benteng di antara keduanya yang selalu dijaga oleh pasukan Bizantium, yang menurut perkiraan mereka mustahil ada orang yang mampu melewatinya karena sejak berabad-abad lalu tidak pernah terbobol. Dan ternyata dengan kecerdasan Sultan Mehmed atau Al-Fatih, beliau dan pasukan membawa semua armada kapal lautnya untuk menyeberangi gunung yang ada di antara rantai penghalang di posko tembok pasukan Bizantium dalam waktu semalam saja. Hal tersebut membuat geger satu Konstantinopel pada pagi harinya. Hal tersebut sontak direspon cepat oleh pemimpin Bizantium yang langsung mengerahkan pasukannya ke teluk yang dikuasai oleh Al-Fatih, dan mereka sangat menyayangkan karena balat bantuan dari Hungaria belum juga datang. Di malam hari sebelum penyerangan, Al-Fatih memotivasi pasukannya dan meluruskan niat mereka yang telah melakukan perjalanan sejauh ini dan memberitahukan mereka bahwa kita akan memulai kembali pengepungan di pagi harinya. Tepat di siang harinya, ribuan pasukan Al-Fatih melakukan sholat Jumat bersama sebelum melakukan peperangan dengan dipimpin oleh Al-Fatih sendiri. Allahu Ekber. Dan perang pun dimulai dengan peledakan dari bawah tanah serta penembakan meriam terbesar ke arah tembok Konstantinopel, sehingga tembok Konstantinopel tersebut roboh seketika. Dan ketika roboh, pasukan Al-Fatih tidak menyanyiakannya begitu saja. Mereka langsung berlari dan menyerbu menerobos tembok tersebut, termasuk juga Hasan di dalamnya. Akan tetapi di dalam perjuangan tersebut Hasan ditakdirkan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menerima banyak sekali anak panah yang masuk ke badannya. Tetapi sebelum wafatnya, ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menggantikan bendera Bizantium dengan bendera Turki Utsmani, dan Hasan pun wafat di sebelah bendera tersebut yang disaksikan oleh Al-Fatih dan pasukannya. Di akhir-akhir perang, para pemimpin Bizantium semuanya ikut bertempur, walaupun sempat dilarang oleh para menterinya, dan pada akhirnya mereka pun meninggal. Semua para pemimpin yang tersisa ditangkap dan disuruh oleh Al-Fatih untuk menguburkan kaisar mereka dengan layak. Setelah itu, Al-Fatih dan pasukannya menyisir setiap rumah dan gereja-gereja agar memberitahukan kepada kaum Bizantium bahwasanya kaisar mereka telah kalah. Memberitahukan kaum Bizantium agar tidak usah khawatir dan takut karena setelah kemenangan Al-Fatih, semua kehidupan mereka, harta mereka, dan takdir mereka bagian dari Turki Utsmani, dan mereka dibebaskan hidup meskipun berbeda keyakinan, asalkan mereka bisa patuh dengan peraturan yang baru dan pemimpin yang baru. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Al-Fatih tersebut. Salah satunya adalah dia ingin menjawab sabda Rasulullah SAW tentang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Dengan kegigihannya, ketekunannya, kesabarannya, pantang menyerahnya, serta keberaniannya, beliau dihantarkan oleh Allah untuk menjadi salah satu manusia terbaik di muka bumi ini, sesuai yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oke, the next, siapakah Al-Fatih berikutnya? Wallahu a'lam. Sampai ketemu lagi di cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.